ingatnya sih cuma ini doang, tuh tragedi di Trisakti. Saat itu Soeharto pengen diturunin sama mahasiswa agar Soeharto turun biar nggak ada lagi yang korupsi gitu. Pas saya ingat sih waktu itu terjadi bentrokan antara mahasiswa dengan aparat. Penjarahan kejadiannya begitu cepat sehingga saya nggak bisa ngangkutin barang dari kantor itu langsung aja. Ya terjadinya sih pertamanya mungkin nih mahasiswa pengen turun Soeharto kan. Tapi setelah turun Soeharto tetap aja kejadian kerusuhan, tapi gara-gara Soeharto juga milih Habibie, soalnya Habibie juga itunya juga kan. Penjarahan terjadi di mana-mana, kemudian aparat yang bertanggung jawab itu tidak ada. Ini kejadiannya bukan main, kata warga sini. Ini tuh merebak kemana-mana. Masa satu hari itu serempak. Itu kan emang udah warga sini aja udah ngerti kalau bahwa itu sengajaan itu. Memang nggak mungkin itu dilakukan secara spontan gitu ya. Bahkan orang-orang yang dulu pernah terlibat dan gue ketemu terlibat dalam penjaraan segala macam, mereka bilang kita ada yang ngajakin loh, kita ada yang provok, kita ada yang manas-manasin gitu loh. Ambil aja, bakar aja, bakar. Saya ngelihat kejadian itu lucu loh kata saya. Jadi saya punya hati curiga bahwa 14 Mei itu disengaja. 14 Mei tahun 1998. Pada waktu itu pagi harinya saya diteleponin oleh bos saya. Maksud dan tujuan suruh saya ini menagih ke Bekasi. Di depan Stempos saya lihat ada satu kelompok, ciri-cirinya emang ABRI ya. Jadi cuman mereka pakai baju preman, sepatu ABRI. Udah, terus saya putar motor saya. Setelah putar, kemudian di belakang ada satu kelompok lagi. Langsung saya di situ sempat panik juga, shock. Lalu motor saya tinggalkan. Setelah itu saya nyelamatin diri ngabur. Di TV itu pas udah tanggal 17 18 sampai 19 itu Pak Wiranto itu Saprudin itu mengatakan aman, Jakarta ini aman, tidak ada apa-apa. Terus orang-orang pada nonton, mata lu buta itu di supermarket banyak yang mati, aman kata dia. Kerusuhan Mei adalah puncak pertarungan di dalam faksi-faksi militer Indonesia, di mana antar faksi itu mencoba mencari keuntungan politik ketika ada tekanan politik dari civil society untuk menuntut Soeharto turun. Dan tampak sekali di situ pertarungan itu menggunakan legitimasi berupa kehancuran dan kerusuhan massa yang besar. Sebetulnya bagian dari pertarungan politik di dalam tubuh militer memang ada dua bentuk, bahwa mereka melakukan politik destabilisasi dengan mendorong kerusuhan itu di tingkat tertentu, serta tidak berfungsinya sistem kerja negara, sistem kerja aparatus untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat. Jadi antara kekacauan yang muncul akibat keterlibatan mereka secara langsung maupun tidak adanya mereka memberi perlindungan adalah bagian dari satu relasi konstruksi sikap politik mereka terhadap pertarungan di dalam intern mereka maupun tekanan publik terhadap tuntutan perubahan politik masa itu. Kejadian kerusuhan Mei ini adalah, ya maksudnya seolah-olah kayak sudah terorganisir, sudah diatur sedemikian. Jadi sasaran utama ya etnis itu, nggak lain etnis.
setiap kejadian kerusuhan ini? Etnis ya. Etnis Tionghoa itu selalu yang menjadi sasaran utama. Nggak lebih dari itu. Jadi salah satu saya ini saksi hidup ini, saksi korban. Ada kebencian, ada prasangka terhadap etnis Tionghoa. Namun prasangka itu bukan hanya terhadap etnis Tionghoa semata. Etnis Tionghoa pun punya prasangka-prasangka terhadap etnis yang lain, dan antar etnis pun sebetulnya mereka saling mempunyai prasangka berdasarkan berbagai hal ya. Entah itu suku, agama, ras, antar golongan, dan lain-lainnya. Pada kerusuhan Mei 98, sepertinya ini dimanfaatkan betul oleh sekelompok orang yang mempunyai kekuatan dan punya itikat jahat untuk memecah bangsa kita ini. Ini bisa kita buktikan dengan pertama, sasaran target kerusuhan salah satunya adalah etnis Tionghoa, daerah-daerah pecinan, perumahan, pertukuan atau mobil atau orang yang beretnis Tionghoa. Mereka semua menjadi sasaran kemarahan massa, atau lebih tepat orang-orang tertentu yang memang bergerak dalam massa untuk melakukan entah penganiayaan ataupun pembunuhan ataupun kekerasan seksual. Dan dalam kerusuhan Mei 98 jelas sekali ada teriakan-teriakan, ada aksara-aksara yang khusus ditujukan kepada mereka, seperti bunuh Cina, bakar Cina, dan seterusnya. Saya kira ini satu tindakan yang sistematis dengan mempergunakan kondisi masyarakat kita yang memang sudah penuh prasangka.